saking bekekuke wong di pertemuan ngeten iki ya Patih Danurejo disampluk sandal Seloparo Diponegoro. Oh itu terkenal itu cerita itu. Soal Diponegoro maju nyampluk karo Selop. Nah, mulai saat itu menapa nggih edan-edan Danurejo sono men soalé dendam dipermalukan di depan orang banyak. Mbah Dipotaruno itu keturunan pengikut Diponegoro dipastikan terus itu sudah harga mati. Kalau yang keturunan Ponorogo itu kalau enggak Kasan, Kasan Rejo, Kasan Ali, Kasan Mukmin, Kasan Topos, Kasan Mangil. Terus satu ciri fisik ini juga nggak bisa dibohongi. Jadi dirijine telu iki anune padha wis genah piturun Ponorogo. Terus ngeten nggih, tinggalan ora dienekne lho asli. Bapak nggih. Nek jenengan ngertos itu jelas keturunan DNA asli Ponorogo. Jadi misalnya satu keluarga nggih punya anak 5, kuwi ora ketan siji, mbok anak berapa mesti ada. Nanti dawah cucu ya mesti ada. Seperti kalau keturunan Dayak itu kukunya pecah, ada keturunan rambutnya gimbal. Nah itu nggak tahu saya apa mbien saking kuatnya gene apa sumpah serapah apa nggak tahu, tapi saya yang sangat yakin yang Ponorogo ini sangat yakin. Terus Papa. Apa ada sejarah hubungannya antara Madura dengan Ponorogo? Ada. Wong Bathara Katong itu salah satu istrinya dari Pamekasan. Nah, karena kan melihat bajunya loreknya kan sama. Bathara Katong itu kan bupati pertama Ponorogo. Itu istrinya itu 4. Ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Bagelen, terus dari Ponorogo sendiri, satu dari mana saya lupa. Makanya Kak, di daerah Ponorogo tidak ada berani kampung Maduran di situ. Ya. Kan betul ada. Kampung Maduran itu kan hampir kota ada. Nah, kenapa di Ponorogo kan tidak ada? Ini lawan ini kalah tuh. Iya. Tapi yang jelas kalau kampung Mentaraman itu mulai Blitar, Kediri sampai ke Panjen, Palu wonten ada semua itu. Makanya nek panjenengan amati dari sisi kuliner saja nggih. Wong Jawa Blitar iki sok-sok ndak pati doyan karo masakan Blitar. Wong Blitar iki senengane kan mergi kecang. Nggih to. Sekarang kalau menjadi Trenggalek ini ndak usum gitu. Kediri nggih ngaten, apalagi Malang. Rata-rata gurih pedes, tapi kan Blitar kan mesti ana legine to. Kendel kecap itu loh. Jadi kalau diamati itu pengaruh Mentara Jogja itu sangat kuat nih kok. Iya. Lagi nggak? Apa dicolok kecap, apa dicolok kecap. Kecap nomor 1. Dan ini sudah diteliti nih kok. Sampai sambal pecel nih. Lagi sambal pecel saja nggak Blitar mesti rada legi. Ini pengaruh bahwa Mentaraman itu masih sangat kuat di Blitar. Nah, akhirnya mulai panjenengan mangke menyusun buku tentang Srengan. Monggo saya dukung, tapi dengan catatan memang harus yang sumbernya akurat. Dan saya juga pesan panjenengan telusur-telusur kalau warga Srengan sesepuh itu masih ada tinggalan-tinggalan yang perlu diselesaikan.
diselamatkan paminipun ora ketak siji wayang sing wis tuwek itu terus mungkin apa karena gini mengapa Blitar itu dari masa ke masa yang munculkan pemimpin dan dalang toh bersamaan larinya prajurit Diponegoro itu yo dalang sama laskar toh. Nah sekarang kalau ada pertanyaan mengapa di Malirang itu kok juga ada gereja gitu, itu hubungannya dengan perkebunan juga. Serengat kotanya malah enggak toh. Serengat kotanya malah enggak. Nah, serengat kota gereja terputi sing enggal. Baru itu di jalan anu sebelahnya apa? Serengat di sini loh, depannya anu loh. Pinggir jalan itu loh, Pak. Pinggir jalan. Tapi kan belum lama. Belum lama, baru itu. Yang sudah Kota rata-rata baru, Pak. yang sudah lama kan Maros, Malirang. Hubungannya dengan perkebunan itu. Dengan perkebunan di Lego gede Pak Heri Nugroho itu ada apalagi di Ulingi hubungannya dengan perkebunan. Jadi itu menurut saya strategi politik juga meninggal. Terus di Serengat itu Hindu pun minim kalau di tempat Gandusari itu masih banyak karena itu mereka wong sing asli mriku gampangane yo ora gelem diwewe. Jadi memang turun-temurun nanti penjajah itu masih itu. Gandusari sama kalau dekat kita Ponggok, Pak. Ponggok ada Hindu. Jadi sekilas itu ada, ya. Nah, Hindu. Dan nama-nama itu saya tidak tahu nama Ponggok itu apa jenenge wit apa tidak tahu, tapi yang jelas nama Ponggok itu hampir di Jawa Tengah itu banyak, di Klaten, terus di Jogja sendiri. Nah, di Malirang itu juga ada makam Laskar Diponegoro Mbah Dipo Sentiko. Niku di tempat di Malirang. Dipo Sentiko. Nggih. Sisih pundi, Pak? Anu Blagah. Oh, Blagah. Blagah, nggih. Sentiko Blagah. Anu di Tanah Mas. Apa yang rumah-rumah seperti padepokan ini? Boten di makam apa? Di makam umum. Nggih. Ini Dipo Sentiko itu anunya Diponegoro. Nggih. Di makam Oh. Kalau Kerjen itu saya yakin jelas, Kerja jelas. Melangkapan jelas, Langkap Pondok Melangkapan jelas. Itu kan ada Kasan Pitomo. Nah itu mungkin dari Ponorogo. Nah, Purwokerto apa Pak? Kasan Mujahid. Kasan Mujahid. Nah, jelas dari Ponorogo. Terus pokoknya Kasan ini gitu. Cuma terus ngeten Pak Agus. Ketika di sana ada makam Pak Hasan Mujahid. Terus sementara waktu di sana namanya Purwokerto. Kalau melihat apa yang diceritakan Pak Gus antara Purwokerto dengan Hasan Mujahid kan ketahui sih betul nyambung. Nah, ngeten Pak. Terus ngeten. Bisa jadi ada dua alternatif. Purwokerto itu sebagian dulu memang orangnya pelarian dari sono. Terus yang kedua itu nama yang mengandung doa, Purwoi wiwitan, Kertoi makmur. Tapi kalau memang Purworejo itu memang sebagian besar ya dari Mbah Glen. Kados dene Mbah Glen Serengat meninggal. Termasuk Ngagle. Iya dari sana. Terus kalau Mbah Kasan sinten mau? Hasan Mujahid. Hasan Mujahid ya itu dari pokoknya yang depannya ada Kasan, meskipun tidak semua tapi mayoritas menika memang dari Ponorogo. Dan dulu wong-wong alumni Tegal Sari yang namanya ada Kasannya rata-rata ya anti penjajah ya penghuni Diponegoro.
Terus kalau dulu itu nggih jaringan kiai itu ada dua, yang kiai pro rakyat kalian kiai pro londo. Oh, Mungkin seperti sekarang ada kiai yang pro partai politik atau gitu. Kiai pro londo menika yo kiai sing dadi pegawene londo biyen. Contohnya naib, penghulu. Pasti. Soalnya bahasa saya kemauan yang dari kecil juga naib, dapat rumah dinas, kan pro londo. Tapi kalau Raden Kasiman itu Belanda belum masuk loh. Oh, Belanda belum ya? Belum, itu ketika Serang masih mandiri Pak. Baru mungkin setelah yang di belakang Masjid Agung Blitar. Kiai Burhanuddin, Kiai Burhan di Muhammad Burhan, Kiai Sendek, kan sudah jadi pegawai Belanda. Jadi Raden Kasiman itu lebih dulu masuk ke kabupaten. Nah itu kan penghulu pertama Serang toh. Penghulu pertama sangat. Dan saya pernah buka-buka dan tidak salah, Raden Kasiman itu turun Bayan. Penghulu pertama. Soalnya kalau turun Bayan itu rata-rata ya jadi penghulu. Tapi akhirnya terus penghulu pertama sangat itu akhirnya hijrahnya ke Blitar ya. Tapi Raden Kasiman sendiri sampai justru nggak mungkin. Di Blitar itu mulai utuhnya Raden Kasiman. Hijrahnya ke sana karena perbedaan kabupaten. Mungkin mengikuti kabupaten. Wong di waktu kabupaten itu wonten Sangut, wonten Pakunden itu tidak lama. Keterjang lahir sak masjid Keli itu. Sing teng Sangut itu. 19 nih. Wonten sebelum itu. Berarti 1848. Yes. Betul, 1888 karena pindah itu ke Blitar kan 1901, baru 1904 kan Blitar didadekne kota madya karo Londo. Nggak tahu kok biyen sing didadekne kota madya kok ora Tulungagung malah Blitar, padahal kutane gede Tulungagung sih. Ya bisa jadi dalam rangka untuk pengawasan Mungkin para sangat pemberontak. Pemberontak niku. Loh itu tetap diperhitungkan loh. Karena gini ada cerita dari mbah saya nih. Dan terus tangga saya itu ceritanya mbah kan juga Laskar Diponegoro. Meninggalnya kurang lebih ya tahun 1911 Meko. Tahun 47 ketika agresi Belanda, rumah itu didatangi Belanda kon dudune nanti kuburane Mbah Dipo niku. Arti budah dihilangi kayak cerita nonton Suropati ini kan. Jadi betul-betul anti ya. Mungkin Belanda itu berusaha menghapus sejarah. Di mana ada daerah berbau di Ponorogo mesti Iya. termasuk Pegelenan itu. Iya. Makanya di Ponorogo itu kan direhabilitasi namanya kan baru tahun 50. Terus karo Pak Harok diangkat pahlawan nasional. Sebelumnya harus dicap pemberontak. Keturunan Ponorogo enggak boleh. Makanya kalau yang migrasi ke sini kok besar-besar ribuan maju. Berarti memang dicari betul. Iya. Makanya Belanda nggak mau ada sangat berbau pemukiman. Mungkin makanya bupatinya terus dipecat, kabupaten ditutup, pindah. Wah itu. Jelas nih Semata-mata bukan perjanjian sekolah itu, bukan memang kenyataannya perjanjian sekolah itu kan dari akibat Diponegoro tertangkap itu. Iya, tapi intinya Londo ini para pemberontak melayu dari kabeh. Tidak tahu dulu kok bodoh gembrung nyata yang daerah Blitar itu iki apa ngetut nih Mbah Jogo apa anu dewe-dewe. Nah saya tidak tahu karena Mbah Jogo itu pengaruhnya juga sangat besar saat itu. Tapi Mbah Jogo sendiri kan juga menyamar dong.
termasuk di daerah saya di desa Soso itu kan ada karang makami Mbah Rondo. Ternyata ya memang perempuan sendirian dan itu masih gelarnya masih Raden Ayu, juga Laskar Diponegoro. Jadi eranya Mbak Juga itu sebelum Diponegoro tertangkap? Enggak, setelah Mbak Juga kan juga lari. Mbak Juga itu juga lari. Oke. Di Trenggalek itu kan wonten makamnya masih ada. Putranya pun Pangeran Diponegoro. Jadi ketika Pangeran Diponegoro itu tertangkap, beliau itu masih masih cilik, akhirnya dan disingkir. Akhirnya dijelik sampai Blitar, terus itu ada putranya sampai 11 atau berapa. Semputro Barep itu ngaku nek bapaknya Diponegoro dipotong lehernya. Jadi memang pengewan-ewan. Nah salah satu itu putranya, jadi putra Diponegoro itu jadi Demang Grisik sama di Wates sana. Dan asli putranya. Asli, yang putranya Trenggalek sama cucunya. Nama Diponegoro itu jabatan atau nama? Itu nama gelar. Nek namanya asli kan Ontowiryo. Cuma berarti Diponegoro itu ada berapa? Oke. Jadi namanya asli jadi bukan Ontowiryo, Mustahar. Mustahar. Nggih, Mustahar. Terus rodok biasanya wong Jawa biyen nek barabi itu kan ngalih jeneng to. Ontowiryo, terus gelarnya saking kraton Diponegoro. Mustahar itu Raden Mas. Raden Mas. Mustahar. Terus kira-kira wis gede barabi kayak jeneng Ontowiryo, terus sudah Diponegoro. Oke. Kembali ke Serang, terkait tentang Kabupaten Serang. Setelah Kabupaten Serang akhirnya muncul Kawedanan Serang, Kecamatan Bagus. Ketika zaman pemerintah waktu Serang menjadi kabupaten, itu apakah pada waktu perang Diponegoro selesai atau gimana Pak? Saya belum paham. Ketika Diponegoro memerangi Belanda, itu Serang masih jadi kabupaten. Tidak tahu bupatinya sinten, apa masih Jaya Ningrat, apa sampun Martadiningrat. Yang jelas, saya pernah baca di Babat Rondo Warsito itu bersama dengan perang Diponegoro itu Bupati Serang juga berontak kong kali kong dengan Bupati Mrowo Kalambren. Nah, ini kalau Temu ya. Kalah berat. Kalah berat. kan letaknya dekat. Nah, mila menika mangke nggih kalau panjenengan ngersakaken di samping menika, di samping ke Sentono Gedong Tekangulan, monggo kula ndherekaken panjenengan dateng Majan. Nah, di Majan itu ada saryanipun Jaya Ningrat. Sing ayahnya Jaya Kusumo. Nggih. Terus saryanipun Patih Danujo sing jahat kuwi lho. Ada di sana. Patih Danurejo itu nomor patih sing kusuwe Diponegoro. Nah, makamnya di Tulungagung. Kok bisa di Tulungagung? Nah, itu ceritanya Hidrowo niku. Mulane nek wong bocah Tulungagung iki guyonane lek bocah luwang niku biasa turune Danurejo ngoten. Nah, Danurejo iki aslinipun nggih Bupati Mojokerto. Bupati Mojokerto. Terus pas Jogja itu kosong patih kalian Pangeran Diponegoro diusulne. Wis kae kancaku jaman mondok. Mondok nang kono lho. Angen Pangeran Diponegoro wong ki nek wis mampu pondok ya diharap-harap iso tetep lurus ngoten to. Nah, aruh kebiare dunya jabatan malik griyan.
sampai jadi musuh. Nah, sampai sing viral saking bekekuke wong di pertemuan ngeten iki ya Patih Danurejo disampur sandal selok karo Diponegoro. Oh itu terkenal itu cerita itu. Sowan Diponegoro maju ngapuk karo selok. Nah, mulai saat itu napa nggih Dani Danurejo soalnya dendam dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya jadi musuh bebuyutan. Mungkin di samping Danurejo ketok asline terlibat main perempuan, perdagangan candu, Ngatok. laundry arep pecah kangelan soalnya dia duwe anak buah sing kuat deh senandur napa nggih kroni-kroni. Sambu zaman dulu lah pada Sampai akhirnya dipotong ya. sampai akhirnya Danurejo iki wis waya pensiun terus karo Londo dipensiun des diulih ning Mojokerto, diulih ning Japan ning Mojokerto. Di sana masih berhubungan secara gelap-gelapan dengan mantan anak buahnya. Jadi masa dia pensiun ning sing iso nata kepatihan. Nah, kok pertemuan caruk dan apa ning di pertemuan gelap ngoten lho. Jadi mutasi apa-apa dhek sing iso nata. Masih berpengaruh. Iya, berpengaruh. kuat. Akhirnya wonten judeg to. Terus akhirnya napa? Wis kowe rasane ngene, kowe pangkatmu tak undakne. Mulane terus akhirnya pangkat terakhir kan sampai pangeran. Nek wonten mriku tulisannya mboten Danurejo. Ini Pangeran Kusumayuda. Nggih, enten tulisannya Yogyakarta. Nggih, Patih II Yogyakarta. Oh, niku asline Danurejo. Danurejo sebenarnya pojok niku lho. Sing kok bisa jejer 3 to niku. Nggih. Kok iso dijejeri kali Bupati. Ya kebetulan kira-kira biyen gole sing kosong kono. Saya kono lah kebetulan kena ngopo kok teko Tulungagung. Lah saat itu Bupati Tulungagung ki sik randah karo Danurejo. Wis kowe manggono kene ponakanmu apa piye wis tak tatane ngene ora suwi terus mati. Wah nek maca sisi kehidupan Danurejo niku menarik banget. Ya saiki nitise ning Bathara Sambu. Berarti Sambu itu dia wis enek Pak ya. Niku ngopo sempurna. Nggih. Luwi sempurna. Luwi sempurna. Luwi sempurna. Teng wayang sepuni apa gelem itu mboten to? Aku gelem. Lah nek niku Danurejo iki termasuk napa jual beli jabatan terus importir candu gelap sampai Londo mumet asline. Oh, berarti kali Londo iki musuhan, kali Diponegoro iki musuhan. Nggih, Ki Danurejo pinter. Anake dirabekne karo Sultan Jogja. Jadi Sultan Hamengkubuwana V yo atasane Danurejo, yo mantune Danurejo. Arep ngono piye? Ampuh lah wis. Ampuh wis. Ki Hamengkubuwana V itu kan sik remaja kasarane remaja. Nggih. Berarti yo atasane yo anak mantu. Lah, piye arep ngeruwi ngono kuwi. Luwi Sambu iki. Dados ngeten lho nggih Pak kesimpulane teng donya niki. Nek kadung kejem ki ora kaya kejeme wong Jawa. Nek kadung apik ora apik kaya wong Jawa, kadung lecet ora kaya lecete wong Jawa. Pun jenengan padosi teng donya iki. Sing jenenge santet pring sedapur lek liyane wong Jawa apa enek. Sampai 7 turunan entek iki. Niku kan kejem banget to. Iku lho. Pak, ngapunten niki balik malih niki. Terkait masalah kegiatan menelusuri sejarah niki kan sakderengipun
nopo Pangeran Diponegoro niku kan Srengat niku kan pun dados kabupaten, Sampun. gitu. Nggih. Karena melihat sisinya tadi itu dari sebelah utaranya itu ada Gunung Pegat yang mungkin sebagai benteng Nggih. alam, mungkin kalau dari sisi Pak Sis mungkin bukan benteng alam, lain ceritanya lagi nanti. Dari sisi spiritual. Ya spiritual, ya udah lain. Udah. Segi sisi selatannya ada ekonomi yang sangat luar biasa, itu akhirnya Srengat dijadikan kabupaten. Mungkin sebelum adanya kegiatan pemberontakan Pangeran Diponegoro, mungkin sampai saat ini mungkin Srengat masih jadi kabupaten. Mungkin Bisa. karena kan dari itulah akan muncul laskar-laskar yang mungkin sangat tidak setuju dengan penjajah itu tadi, Pak. Nah, Blitar itu dari sisi cerita jenengan tadi itu pusatnya orang yang nggak seneng aran londo. Nah, gitu. Akhirnya Blitar menjadi sorotan. Nah, sampai saat ini pun juga Blitar masih jadi sorotan. Saya bertanyanya dari sisi sejarahnya, Pangeran Diponegoro kenapa kok sampai memberontak sama penjajah kolonial Belanda sehingga berimbas sampai dengan ke wilayah barat, yaitu di sini adalah Srengat sampai dengan sekitarnya. Sejarahnya Pangeran Diponegoro memberontak itu, Pak. Nggih. Ngaten nggih. Kula nggiti wit zaman Majapahit, Kediri ki Blitar istimewa. Nek zaman Majapahit ki tempat yang diistimewakan itu dua, Gunung Penanggungan kali Blitar. Nek Blitar dianggap istimewa mergo nek wong mati sebelum dia itu ke nirwana kuwi pancatane wong Blitar. Mulanya di seputar Gunung Bromo itu banyak candi. Terus mengapa Mleri, Ronggowuni, Wisnuwardana kok juga didarmakan di Mleri? Ngopo Raden Wijaya kok didarmakan di Sumberjati Simping? Kok orang yang kono sing cedek karena punya riwayat, punya nopo nggih dianggap yang istimewa. Ngopo penataran kok dianu neng Blitar kok ora cedak kono, padahal penataran kan nggih piwit zaman Kediri terus diperbaiki lagi. Jadi tempat yang istimewa, mulane nek akhirnya menurunkan orang-orang yang diberi Tuhan sampai saat ini itu wajar. Itu di pendopo Kawedanan. Kemarin kami sama Pak Nur berkunjung, itu ada lumpang yang tulisannya sangat kuno banget. Jawa kuno. Jawa kuno. Ingkang jan fotone kita nak kula. Ning tulisannya mboten jenengan foto. Orang betul cerdas kok disorot niku. Iki usane rawone Pak Agus. Gini kok. Jawa kuno juga Sanskerta. Sanskerta. Malah penasaran nang. Jadi kok Pak. Nggih. Sebelum Kawedanan kan sudah ada. Loh, sudah. Jadi bukan berarti Reksa Kusuma Kertodirjo dadi bupati saurunge Srengat ora nang mboten. Nggih. Contohnya Tulungagung bupati pertama kan wonten Kalang berarti bukan. Dan sebelumnya kan ada Kabupaten Wajak, Kabupaten Pundi. Terus Kauman itu kok mendekat di Kalanggat ya Pak? Kauman. Ya hubungan kekerabatan mungkin ya. Nggih. Aku semua sekitar tahun berapa? Nggih 1750 nek kula mastani niku. Lah niku gampang to nyapon jenengan anu. Srengat itu kan mayoritas pelarian di Diponegoro. Buat aja upamane nggih. Pamane di wilayah Kecamatan Srengat itu ada, bukan berarti mendewakan nggih. Ada yang masih mempunyai misalnya pusaka. Menapa menika tombak atau itu misalnya Al-Qur'an tulisan tangan atau misalnya itu naskah kuno, itu saja dibuat grebek. Diponegoro. Srengat itu mayoritas laskar Diponegoro. Ngambil Diponegoro, saya setuju itu. Nggih. Misalnya nggih di Mbaglenan
masih ada yang punya tinggalan pemane tombak. Nah, terus misalnya di Purwokerto atau Kerjen pemane tulisan tangan. Terus neng dine neng misalnya pakaian itu saja dikirap nggih. Terus ketambahan napa niku Dwojo gendera laskar-laskarnya di Ponegoro dulu. Laskarnya itu apa saja? Laskar Bulkiyo, Turkiyo, Burjamangah. Ya Bulkiyo, Turkiyo, Burjamangah, terus paling kula enten pokoke ada 10 bergodon apa pinten. Berarti itu ya, kesatuan-satuan. Iya. Ada sebanyak itu ya. Oh iya. Lah, kalau Bulkiyo itu dulu larinya banyak ke Kemlokong Legok. Bulkiyo niku. Nggih, Laskar Bulkiyo mangane teng mriki kadang-kadang reok Bulkiyo. Kemloko niku. Nggih. Misalnya pertama arak-arakan gendera niku terus baru barang-barangnya ndak masalah itu. Bulkiyo itu apa yang mungkin dari Turki itu? Iya. Nggih. Turki, Mas. Nggih. Nah, dari itu insya Allah nanti bisa dipahami semua pihak. Jenengan napak tilas sejarah seperti itu insya Allah semua bisa menerima. Kados kirap Tawangsari Tulungagung. Ya seperti itu. Ya. Pak, ini umpama ya, seperti kirap itu menyertakan seperti jenis-jenis satuan ini kan bisa juga misalnya gerakan apa? Iya, tapi kan gambarannya seragamnya prajurit kaya ngopo kan belum ngerti. Ya pertama dia diwakili oleh genderone itu saja. Kalau kita misalnya melihat film 28 November 28, Oke. itu kan sakit inspirasi dari bacaan-bacaan. Oh itu sudah sutradara. Paling aman yo cari informasi di Keraton Jogja atau di ahli waris yang masih ada itu bisa itu. 1830 Ponegoro itu sama sempat kan sudah difoto. Iya. Berarti kan foto-foto lainnya kan Ada. Ya sebelum itu saya foto nom-nomane Pangeran Diponegoro aja punya kok saya. mustahar gitu. Nggih. Jadi diwakili kali gendera-gendera niku. Nggih, terus misalnya nanti dari Purwokerto, wah iki neng beduk tuwek dikirap. Nanti dari misalnya dari Selo Kajang, wah iki neng Kerjen, Al-Qur'an tulisan tangan kirap. Dari Beglenan neng Tombak, nggih. Nguri itu di ada di negara Kertagama ada. Oh, Gunung Pakit ya prasasti nih nggih. Nggih. Kita ini kan kumpulan dari KTP. Nggih. Kira-kira umpama kita suatu saat menampilkan kemasan yang ada lakonnya itu yang dengan terusnya kelompok lakon. Itu saja. Jangan badhe ndamel ketoprak nggih. Nah, cerita mlayune Laskar Diponegoro sing kesurang-surang sampai babat desa niku mon saged nggih. Ini kemauan terus kita ambil bupati Nggih, nek njen Ponegoro. Mulane mangke mirsani teng Majan monggo. Pun apa malih kalau kita lanjutkan tinjau lapangan monggo.